3 syarat itu sederhana, bukan mobil anti peluru, dan kemudian kacanya clear gitu. Karena Paus Fransiskus ini ingin menyapa orang, jadi dia tidak ingin tertutup. Lalu mobil itu punya siapa sebenarnya? Punya dari kedutaan besar, karena memang itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh menjadi ikon tertentu atau apapun begitu, sehingga itu nanti akan resmi menjadi memang milik kedutaan besar. Vatikan mempersyaratkan bahwa supirnya harus dari Vatikan. Supir ya? Ya, dari pihak Indonesia mengatakan supirnya harus dari Pas Pampres, karena yang tahu manuvernya, safe house, kalau ada berapa di jalan dan sebagainya begitu. Nah tentu harus ada kompromi ini. Nah, akhirnya ya supirnya dilatih dulu. Rencananya semua sudah bagus, Pak. Beliau datang tiba-tiba minta duduk di depan. Oh, awalnya tidak duduk di depan? Tidak, skenarionya enggak begitu. Iya. Jadi berubah total gitu ya? Berubah total, jadi pihak keamanan juga harus menyesuaikan. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Paus Fransiskus telah menyelesaikan lawatan apostolik di Indonesia pada hari ini, hari Jumat pada tanggal 6 September 2024. Ada satu acara yang luar biasa yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Apa itu? Yaitu Misa Akbar yang diikuti sekitar 90.000 umat lah dari seluruh Republik Indonesia. Dan ini merupakan sesuatu acara yang bukan kaleng-kaleng. Dan dalam kesempatan ini kita akan ngobrolin apa sih sukses faktor sehingga acara Paus selama 3 hari 2 malam ini berjalan lancar, aman. Dan telah bersama dengan saya Mas Mulyawan Margadana. Beliau adalah koordinator acara dan non-liturgi Ekaristi Kudus di Gelora Bung Karno. Apa kabar, Mas? Baik, terima kasih. Mas, ya. Ini perlu cerita ini. Betul. Kunci sukses ini kan kita lihat kunjungan Paus ini mantap gitu ya. Ini apa Mas kunci suksesnya Mas Mulyawan ini? Bisa cerita dong? Iya, yang pertama memang harus dipahami dengan benar bahwa beliau ini tidak hanya sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, tetapi juga tamu negara begitu. Nah, oleh karena itu memang sebagai tamu negara ada protap SOP yang harus kita patuhi. Demikian juga dari pihak Vatikan. Selain daripada tentunya dari KWI. Nah, salah satu yang membuat kita kalaupun itu dikatakan sukses, fleksibilitas dalam berkoordinasi dengan semua pihak. Artinya dengan pihak aparat TNI Polri, kemudian dari pihak GBK, dari pihak media, dengan pihak vendor, event organizer, dan semua pihak secara tertata begitu ya. Komunikasi istilahnya ya. Betul. Dan kompromi tentu saja ya. Kan harus banyak kompromi ya. Betul. Mas ya. Mas, bisa cerita sedikit dong. Apa sih hal-hal yang harus menjadi dikompromikan gitu? Karena kan begini. Banyak orang surprise gitu ketika Paus ini masuk ke kompleks Gelora Bung Karno, termasuk Stadion Madia dan Stadion Utama, pakai mobil maung terbuka. Betul nggak Mas ya? Betul. Dan ini kan kalau tidak safe betul kan bahaya. Bisa cerita Mas soal ini Mas? Pertama tentu kami sangat meyakini bahwa aparat keamanan sangat membantu dari berbagai instansi yang ada, mulai dari Panglima TNI dan seterusnya, BSSN, BAIS, BIN dan sebagainya, aparat kepolisian, dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Namun dari pihak Vatikan sendiri dari sejak awal memang sudah mengatakan
harus terbuka. Gitu. Oh jadi ya syaratnya harus terbuka ya? Harus terbuka, tidak mau menggunakan armor car ya, atau anti peluru. Mobilnya harus sederhana. Kedua, kaca filmnya tidak boleh pakai, harus clear gitu ya. Dan polos Mas ya? Polos ya. Jadi 3 syarat itu sederhana, bukan mobil anti peluru, dan kemudian kacanya polos, clear ya. gitu. Karena Paus Fransiskus ini ingin menyapa orang, jadi dia tidak ingin tertutup. Ketika di GBK juga kita mengusulkan ada penyekat setinggi 2 meter. Yang dari kaca itu ya? Bukan, ini penyekat-penyekat penyekat di sekelilingnya. Ya, sterilisasi begitu, langsung ditolak oleh keamanan awalnya Vatikan. Ada pagar 2 meter, ya, tapi kemudian ditolak. Langsung ditolak oleh pihak Vatikan karena beliau ingin berinteraksi dengan lebih dekat gitu ya, masyarakat, sehingga pagarnya hanya boleh 1,5 meter misalnya. Ya. Nah, sampai ke detail-detail itu juga. Betul, ya. Ya. Terus apa lagi Mas komprominya? Jadi selain tadi, terus begini Mas, saya melihat maung yang dipakai Paus itu berbeda dengan yang dipublikasikan sebelumnya. Kalau yang dipublikasikan sebelumnya, bahkan di Instagram Pak Jonan, Ketua Panitia, itu ada penutupnya Mas. Ada kacanya di depan. Kemarin tidak. Itu gimana itu Mas? Memang sudah jadi yang ada penutupnya. Ide maung ini memang kita melihat bahwa bagaimana cari mobil yang sesuai dengan kondisi beliau juga yang mengalami keterbatasan begitu. Jadi dicari yang aman dan sebagainya. Dan produksi Indonesia adalah maung ini, sehingga kita berbicara dengan beberapa pihak, termasuk dari Pindad, dan beliau-beliau bersedia untuk membantu gitu. Nah, ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi Bapak Suci ingin berinteraksi secara langsung. Jadi memang akhirnya dicopot itu ya Mas ya? Penutupnya itu ya? Seperti penjagaan di mobil rangkaian itu skenarionya tentu di depan itu 2 pengaman. Ya. Misalnya Vatikan mempersyaratkan bahwa supirnya harus dari Vatikan. Supir ya? Ya. Dari pihak Indonesia mengatakan supirnya harus dari Pas Pampres. Karena yang tahu manuvernya, safe house, kalau ada berapa di jalan dan sebagainya begitu. Nah tentu harus ada kompromi ini. Nah, akhirnya ya supirnya dilatih dulu. Jadi sopirnya dari Vatikan? Vatikan dilatih dulu ya? Ya. Rencananya semua sudah bagus Pak. Beliau datang tiba-tiba minta duduk di depan. Oh awalnya tidak duduk di depan? Tidak, skenario-nya tidak begitu. Iya. Jadi berubah total gitu berubah total. Jadi pihak keamanan juga harus menyesuaikan begitu. Jadi sekali lagi sopir yang dipakai adalah petugas Vatikan yang dilatih sebelumnya untuk mengenal jalan-jalan yang akan dilalui, termasuk kendaraannya, ya kan. Jadi dia menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada lah, begitu ya. Oke, Mas ini banyak pertanyaan ini. Mobil itu sebenarnya, ya kita nyebutnya merek aja lah, pakai Innova, Zenik, hybrid, itu ceritanya bagaimana kok nggak mobil lain gitu loh Mas? Tidak ada pilihan secara khusus tentang merek sebenarnya, kecuali harus sederhana. Tapi memang ada pilihan-pilihan sebelumnya kan, alternatif gitu kan? Jadi misalnya ada satu mobil pilihan seperti Mini Alphard dan sebagainya, tapi kacanya nggak bisa diturunkan sampai bawah. Oh ya. Nah itu tidak memenuhi syarat berarti ya? Tidak memenuhi syarat gitu. Kemudian juga beberapa yang lain soal misalnya ketinggian karena Bapak Suci ada kesulitan dan sebagainya, sehingga akhirnya ya tiba pada pilihan yang memang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, ya, dan juga hybrid ya, karena ada ensiklik Laudato Si. Isu lingkungan ya Mas ya? Ya, isu lingkungan itu. Ya. Jadi itu faktor-faktor itu yang kemudian menentukan ya kendaraannya ini. Iya. Mas. Ya. Lalu mobil itu punya siapa sebenarnya? Punya dari kedutaan besar. Oh, jadi mobil Vatikan. dibeli oleh
Ya, kedutaan besar. Vatikan Ya. Karena memang itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh menjadi apa namanya ikon tertentu atau apapun begitu, sehingga itu nanti akan resmi menjadi memang milik kedutaan besar. Jadi kalau saya mau beli mobil itu nggak bisa ya, Nggak Pak? bisa. Ya? Untuk kenapa? Oh, ini mobil saya bekas paus itu kan. Iya, Mau nggak saya bisa. beli nggak bisa ya? Ya, maung kemarin itu ditandatangan oleh Paus Fransiskus. Kemudian Bapak Presiden terpilih menyampaikan ini akan dimuseumkan. Oh, Tidak jadi akan mobil dipakai. yang maung yang kemarin dipakai paus Ya. itu akan dimuseumkan ya? Ya, ya. Wah, luar biasa ya. Ya. Mas, ini saya kebetulan hadir waktu itu ya. Iya. Saya lihat pengamanannya biasa aja gitu. Iya. Tidak nampak mencolok, ada petugas Iya. TNI Polri berseragam banyak, lalu Iya. kendaraan-kendaraan militer atau taktis ada itu. Betul. Memang dibikin begitu, Mas. Ya, memang koordinasi dengan pihak keamanan ini cukup intensif, Pak. Dan ya kami bersyukur semua instansi keamanan membantu ya secara ini. Tentu ada instruksi jelas dari pemerintah karena ini tamu negara gitu. Yang kedua dari pihak KWI juga mengatakan kita ini mengadakan misa kudus, bukan nonton konser. Jadi nggak boleh kaku. Kalau umat datang ya harus difasilitasi sebisa mungkin gitu ya. Jadi tidak boleh diperlakukan bahwa ini kayak perang gitu ya. Nggak boleh menyentuh, nggak boleh barikadenya sekian. Bahwa ada ring 1, ring 2, ring 3 ada, Pak. Tetapi nggak boleh. Ini tidak boleh masuk, tidak boleh mendekat, ini tidak boleh. Nah, itu saya kira kehebatan teman-teman aparat kita dan juga untuk menyesuaikan diri dengan betul. Kebutuhan ya, Mas. Ya. Jadi gitu. itu ya. Ya. Mas, biasanya standar kalau ada kepala negara itu kan di atap-atap biasanya ada sniper gitu kan. Saya noleh-noleh kemarin ke atas kok nggak kelihatan snipernya. Emang sembunyi, Mas? Nah, bisa jelaskan sedikit ya, Mas? Ini, Mas. Saya kira karena beliau ini tamu negara, maka standar yang berlaku bagi pelaku negara itu tetap ada, gitu, Pak. Hanya memang ya tidak menonjol gitu ya. Ya, jadi kita dalam suasana yang bersahabat, memang kan topiknya itu persaudaraan, bela rasa, begitu ya, begitu. Jadi itu yang harus dikedepankan. Dikedepankan. Ya. Saya melihat bahwa pengaturan umat yang hadir itu oke, gitu ya. Jadi apa memang betul orang-orang yang hadir di GBK kemarin untuk mengikuti misa memang hanya mereka-mereka yang terdaftar di keuskupan-keuskupan, di komunitas-komunitas gitu, Mas Mulyawan? Betul. Jadi pertama memang kita tidak menerima pendaftaran yang bersifat perorangan. Itu alasannya security juga ya, Mas ya? Salah satunya gitu. Tetapi karena memang di Gereja Katolik ini hierarkinya jelas gitu. Dari konferensi wali gereja, keuskupan-keuskupan, paroki, stasi dan sampai ke bawah begitu. Sehingga ditawarkanlah kepada para uskup ini, keuskupan Ambon mau berapa, keuskupan Sorong mau berapa, keuskupan Tanjung Pinang mau berapa. Nah, mereka mendaftarkan orang-orangnya. Kemudian saya sebagai koordinator di sana mencari teknologi yang cocok, cukup secure, tidak bisa dipalsukan, atau kan kalaupun ada kemungkinan pemalsuan itu kecil sekali gitu. Karena seringkali dalam konser-konser besar itu masih ada pemalsuan. Biasanya 10% katanya. Iya, gitu ya. Jadi itu kebiasaannya gitu ya. 10% dari totalnya ya. Betul. Terus gimana itu, Mas? Ya, kita bicara banyak dengan event organizer dan secara teknologi ada, dan kemudian tidak menyusahkan yang masuk ini begitu ya. Karena kan mereka datang dari berbagai kota dan pulau di Indonesia, mungkin juga capek dan sebagainya, dan ini siang hari. Problem terbesar kita itu kemarin adalah
cuaca dan air minum. Ya, betul. Ya, ini kalau orang 4 jam di sana, apalagi yang open air, dehidrasi dan sebagainya. Ya. Kita menyiapkan sekitar hampir 300 orang medis, dokter spesialis, membuat mini ICU dan sebagainya, kerjasama dengan sekitar 10 rumah sakit untuk yang umat, untuk yang VVIP dengan RSPAD. Jadi itu sudah jalan semua kalau terjadi sesuatu. Untuk tiket ya dengan metode scanning, data-datanya ada semua, dibantu dengan face recognition dan sebagainya begitu. Oh, jadi seluruh teknologi dikerahkan lah untuk ya, hanya untuk memperkecil risiko gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul, ya kita bikin comment center dengan segala macam CCTV dan sebagainya. Gitu. Mas Mulyawan, kalau boleh saya tahu Mas, bisa diceritakan sedikit persiapan ini itu sebenarnya sejak kapan? Untuk penyambutan Paus Fransiskus selama 3 hari 2 malam di Indonesia. Kalau diketahui kemungkinan besar akan datang itu mungkin dari akhir tahun lalu. Akhir tahun 2023 ya. Ada peluang untuk hadir. Betul, tapi belum pasti gitu Pak. Ya. Kepastian-kepastiannya tentu setelah surat resmi keluar dari Kedutaan Besar Vatikan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Mungkin sekitar Januari, Februari begitu ya. Itu mulai kita bahas internal, kemudian menjadi lebih pasti ketika tim advance dari Vatikan datang untuk melakukan pengecekan, koordinasi, konsultasi, bicara dan sebagainya dengan semua pihak yang amat sangat dibantu oleh Kementerian Luar Negeri kita, Pak. Jadi Kementerian Luar Negeri bahkan membentuk tim yang sangat welcome gitu untuk membicarakan dengan semua stakeholder. Jadi misalnya kalau GBK ya dipakai, kalau Angkasa Pura, kemudian Istiqlal dan semuanya ini diundang bersama membicarakan hal-hal tersebut. Gitu. Tetapi tetap kalau untuk GBK sendiri baru bulan Mei, Pak. Mei. Jadi kita hanya punya waktu sekitar 3 bulan untuk persiapan gitu. Dengan catatan semuanya itu tergantung kesehatan dari Bapak Suci. Jadi ada di dalam tentunya kontrak-kontrak kita, klausul-klausulnya bahwa ini bisa saja tidak terjadi karena faktor kesehatan. Oh, gitu ya. Jadi ada syarat dan ketentuannya yang bisa jadi bisa tidak terjadi. Betul, ya. Artinya kalau disebut kepastian ya ada unsur ketidakpastian itu, tetapi kita semua menyiapkan yang terbaik yang bisa kita lakukan lah. Gitu. Kalau Paus menginap di Kedubes Vatikan tuh karena alasan keamanan semata atau gimana? Karena beliau minta di rumahnya. Oh iya, gitu, iya. Minta di Jadi rumahnya. nginap di rumahnya sendiri. Iya. Pemerintah Indonesia menyiapkan, Pak. Di hotel bintang sekian, 1+5 kamar dan sebagainya. Jadi itu digunakan oleh timnya mungkin ya. Tapi Bapak Suci sendiri tetap maunya menginap di rumahnya sendiri yang sederhana. Kamarnya juga kita lihat ya sederhana sekali begitu ya. Ya. Mas Mulyawan, kalau boleh kita tahu sebenarnya kan masing-masing negara ini kan punya SOP sendiri-sendiri, ketika ada tamu gitu ya. Di Vatikan punya SOP, lalu pemerintah Indonesia punya SOP. Betul. Gitu ya. Nah, ada nggak semacam konflik SOP gitu terjadi nggak, Mas Mulyawan? Kalau konflik sih tidak sih, Pak. Ya. Lebih pada penyesuaian saja. Penyesuaian ya. Ya, jadi dari pihak Vatikan maunya demikian, seperti tadi soal kendaraan, soal rangkaian juga ya. Bedanya seperti ini, Indonesia maunya seperti ini dan sebagainya. Nah, kesesuaian itu ya kita dapatkan, pada akhirnya kita bisa ada penyesuaian gitu. GBK sendiri juga waktu itu ada pemikiran hanya satu saja
di stadion utama. Stadion utama ya. Tapi kemudian ada pemikiran lain bahwa ini antusiasmenya sangat besar gitu. Ya, ya. Nah, akhirnya kita mengakomodir media. Nah, kita bicara dengan Vatikan, dengan keamanan, dengan semua pihak, bagaimana kalau 2 dilaksanakan gitu. Sehingga diambil keputusan, akhirnya diizinkan, tapi yang di media itu mayoritas adalah anak muda. Jadi dari SMP, SMA sampai mahasiswa gitu. Jadi sekali lagi Mas Mulyawan, jadi ide menggunakan stadion media itu awalnya dari siapa? Dari kita, Pak. Oh, dari panitia? Ya, dari panitia. Oh, lalu kemudian diusulkan kepada pihak Vatikan ya? ya? Vatikan, ya. Kemudian juga pada Pas Pampres juga, bagaimana proses pengamanan 2 tempat yang berbeda pada saat bersamaan dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi faktor-faktor, semua faktor kita pertimbangkan, termasuk cuaca, toilet, food and beverage, air minum, parkir. Yang paling sulit memang parkir. Parkir ya. Ya, karena ada 1.600 bis. Iya. Mas nih ngomong-ngomong nih guyon aja ini. Tapi panitia kan nggak pakai pawang hujan kan? Setahu saya tidak. Oh, tidak. Siapa tahu make kan gitu kan. Karena ngeri, Mas. Jadi waktu akhir-akhir itu mendungnya udah hitam banget. Dan sempat hujan kan, sebentar ya. Saya pikir kok tiba-tiba berhenti nih Pak hujan kali ya. Tidak ternyata ya. Cukup didoain aja ya. Iya, jadi saya mendengar dari pihak konferensi Wali Gereja memiliki tim yang berdoa 1 bulan penuh, Pak. Itu di Cikanyiri itu, ya mereka hanya berdoa saja supaya kunjungan ini lancar, aman gitu aja. Jadi ada tim khusus yang berdoa sebulan penuh supaya acaranya lancar. Termasuk jangan turun hujan kira-kira itu ya? Mungkin ya. Ini mantap ini. Mas, dari pengalaman Mas Mulyawan ngurusi ini, mulai dari tahun lalu sampai tadi Paus terbang ke Papua Nugini. Ada kesan yang tidak bisa terlupakan nggak? Memang persiapannya panjang, Pak ya. Perdebatan, diskusi dan sebagainya dengan semua pihak begitu. Tapi memang kehadiran ribuan umat yang tertib ya, Pak. Disiplin, kemudian mengikuti. Jadi kami mengadakan 7-8 kali diskusi dengan para person in charge setiap organisasi yang ada, lewat Zoom dan sebagainya, jumlahnya ratusan. Tapi kita kasih tahu, untuk makan nanti begini-begini, do's and don't, yang boleh dibawa, yang tidak boleh dibawa. Kemudian kamu masuk lewat pintu ini. Jadi gelang itu, Pak, ketika di-scan, itu keluar nomornya, buku guide, buku misa, yang boleh dibawa, tidak boleh dibawa, yang segala macam itu. Detailnya ada di situ. Kesiapan-kesiapan ini yang mungkin salah satunya menjadi kunci sukses. Hari terakhir kita undang para PIC yang sudah di Jakarta, kita lakukan site tour. Oh, ini pintu 7, ini pintu 11, ini pintu ini. Parkir kamu di sini, anunya di sini. Nanti bis kamu masuk jam sekian, yang kedua masuk jam sekian dan sebagainya. Keluarnya juga jam sekian diatur gitu. Memang akhirnya yang kedua adalah kesederhanaan beliau ya. Datang dengan semua kesederhanaannya. Tapi Mas Mulyawan sempat salaman, dapat berkat dari Paus nggak, Mas? Atau dapat kenang-kenangan rosario atau apa gitu? Dapat ya, Mas? Ya, kebetulan dapat. Mantap ini. Tidak mengharapkan, tapi ya kita mensyukuri lah. Iya. Mas, ini sebagai penghujung ngobrol kita ya. Ada nggak closing statement yang mau disampaikan oleh Mas Mulyawan warga Nada ini terkait dengan seluruh rangkaian? Barangkali mengucapkan terima kasih. Monggo silakan. Silakan, Mas. Yang pasti itu, Pak ya, terima kasih kepada semua pihak, karena nggak mungkin terjadi kalau tidak satu derap langkah begitu, Pak. Ini dari pihak pemerintah luar biasa mendukung kami, juga
semua swasta yang ada gitu. Sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman begitu. Tetapi memang yang perlu diinikan adalah pesan dari KWI bahwa yang penting itu adalah aspek spiritualnya, Pak. Jadi kunjungan ini punya makna apa begitu bagi kita umat Katolik Indonesia untuk selalu menjaga kebersamaan, persaudaraan, memegang teguh nilai-nilai yang kita yakini dalam pengertian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya ini, karena itu juga yang membuat Paus Fransiskus sangat tertarik dengan Indonesia gitu. Jadi mungkin dia melihat ya di sini kok guyub gitu ya anunya. Gitu ya, bisa jalan sama-sama lah gitu. Gangguan pasti ada, tetapi bisa diselesaikan. Tapi ini terakhir Mas Mulyawan. Sepanjang ngurusin ini, waktu tidur Anda terganggu nggak, Mas? Sangat ya. Jadi artinya tidurnya jadi kurang gitu ya, Mas ya. Oke, moga-moga ini terbalaskan ini karena sukses Mas ya. Terima kasih banyak. Capeknya bisa hilang lah kira-kira gitu kan. Oke, demikian Tribuners ngobrol kita dengan Mas Mulyawan Margadana. Beliau adalah koordinator acara dan non liturgi di perayaan Ekaristi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Ya. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.